Semutan Istana Channel, dalam beberapa dekade atau beberapa minggu dan bulan ini memang viral sekali tentang informasi atau beredarnya sosok perdukunan yang ada di Indonesia yang dibongkar habis oleh pesulap merah atau Marcel. Nah, semutan Istana Channel, banyak Marcel mendatangi dukun-dukun yang berkedok entah itu agama atau memiliki kesaktian yang dibongkar oleh Marcel. Namun semeton tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa kita juga tidak bisa membantah ada juga beberapa dukun yang memang bekerja dan tidak pamer. Dan mungkin untuk dukun-dukun yang benar-benar dukun, Marcel tidak mendatanginya. Karena kebanyakan dukun yang benar-benar dukun tidak akan menunjukkan dirinya atau menantang dan ditantang seperti itu. Contoh saja di Bali, kita juga tidak bisa mengabaikan salah satu profesi Balian. Yang di Bali ini terkenal ada beberapa jenis, seperti dilansir pada tribunbali.com dan pasar. Selain keindahan alam budaya dan adat istiadatnya, Bali juga terkenal dengan berbagai kearifan lokal lainnya. Satu di antaranya seperti disebutkan yaitu profesi Balian, atau istilah lain dukun atau ahli pengobatan di Bali. Jika kita melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balian juga berarti pengantar upacara. Dalam kamus juga dijelaskan bahwa ada berbagai Balian dengan sebutannya masing-masing. Ada Balian apun atau limpun atau impun yang merupakan dukun yang mengobati dengan cara mengurut perutnya. Ada pula Balian katakson atau dukun yang mengobati dengan dasar ilham. Kemudian Balian lung, dukun yang mengobati patah tulang. Balian manak adalah dukun yang menolong orang melahirkan. Semutan Istana Channel, tidak bisa ditutup kemungkinan misalnya seorang Balian patah tulang itu benar-benar bisa menyembuhkan tulang yang patah. Itu tidak bisa dipungkiri, memang benar adanya. Balian tenung atau dukun peramal, Balian usade atau dukun yang mengobati atas dasar usade, serta Balian uwud, dukun yang mengobati dengan cara mengurut terutama pada bagian terkilir. Berdasarkan penjelasan Sekretaris LP2M Unhi IKD Satria, tata cara menjadi Balian tidak ada pakem khusus atau peraturan resmi. Mungkin ada, tapi di lontar yang saya baca belum pernah dijelaskan detail, ujarnya pada Tribun Bali. Lanjut dari Pasraman Pasir Ukir ini dalam Weda, Balian adalah dokter dalam agama Hindu. Ada Balian ketakson, ada Balian kapice, ada jenis Balian lainnya. Nah, syarat utama menjadi Balian adalah memiliki kekuatan rohani yang baik, tegas dosen ini. Artinya memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan. Kalau keyakinannya kuat, maka kemudian hal baik yang lainnya juga akan diperoleh, ucapnya. Semisal memperoleh kesidian, dalam konsep Hindu, kata dia ada guna, gina, dan gana. Guna adalah ilmu pengetahuan yang harus dimiliki seorang Balian. Ilmu pengetahuan ini adalah ilmu pengetahuan yang baik, baik tentang skala maupun niskala. Misalnya saja ada Balian ketakson. Biasanya memiliki ilmu niskala yang terkadang tidak ada atau diterjemahkan ke dalam teks atau buku, ujarnya. Jenis pengobatan Balian ketakson ini berdasarkan anugerah Tuhan atau memiliki manifestasinya seperti Batara Batari. Selain syarat niskala, menjadi Balian juga harus mengetahui syarat skala dengan menjaga kebersihan dan kesucian diri. Caranya bisa mencari air suci dengan perjalanan suci di teater ke berbagai tempat suci seperti pura, serta masih banyak bagi syarat skala lainnya. Inilah yang kemudian disebut profesionalisme, dan terakhir adalah dana atau kesuburan. Jika digabungkan, guna adalah ilmu pengetahuan, gina adalah profesionalisme, dan dana adalah rezeki. Semuanya berjalan beriringan dan beruntun. Intinya, syarat menjadi seorang Balian salah menjaga kesucian, berkomunikasi yang baik, dan menjaga keyakinan kepada Tuhan. Dosen yang memang telah menempuh pendidikan ilmu tentang agama sejak kuliah S1 sampai S3 juga mendalami tentang Balian. Ia kemudian menjadi Balian ketakson
atau Balian Kapice karena anugerah dari Batara Batari. Maka dari itu, penekun pengobatan menjaga ini kerap menggunakan teknik pengobatan yang tidak lazim atau teknik yang tidak umum seperti Balian pada umumnya. Kalau teknik pengobatan saya secara umum lebih kepada berserah dan mengikuti apapun anugerah sesunan kepada saya untuk digunakan sebagai obat sebutnya. Satria, sapaan akrabnya lebih cenderung menggunakan itu. Ia pun sejak kecil memang meneguhkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan atau Ide Sang Yang Widi Wasa. Ia juga menjelaskan memang di Bali ada Balian Nengen yang mempelajari aliran kanan dan Balian Pengiwe yang mempelajari aliran kiri. Layaknya Rua Beneda, selalu ada hitam dan putih di dunia ini, sehingga ada yang menyakiti dan ada yang mengobati. Sementara di Sana Channel, bagaimana pendapat Anda tentang pesulap merah yang membongkar trik-trik perdukunan? Jika dilihat dari sisi yang satu, saya setuju karena ada banyak juga balian atau dukun-dukun yang menggunakan trik untuk menipu. Ini memang wajib untuk dibongkar agar masyarakat tidak mudah untuk dibodohi. Namun untuk balian yang benar-benar menggunakan ketakson atau kekuatan Tuhan, yang segala sesuatunya memohon dengan Tuhan, dia pasti tidak bisa memastikan bahwa apa yang dilakukannya akan sembuh 100%. Tetapi pasti dia akan mengatakan bahwa segala sesuatunya atas kehendak Tuhan. Nah, ini berarti bahwa keberadaan dukun itu memang benar adanya dan kita tidak bisa juga mengabaikannya, apalagi merendahkan posisi dukun. Karena ada juga dukun yang benar-benar melakukan pekerjaannya dengan doa dan tidak dengan trik. Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.